Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini akan membacakan satu berita yang bersumber dari sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi ya, terkait dengan Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi ya. Nah, ada beberapa media yang memberitakan, saya pilih dari CNN Indonesia ya, cnnindonesia.com. Judulnya Chandra Hamzah, sumber berita ini, salah satu sumber berita ini, penjual pecel lele di trotoar bisa kena Undang-Undang Tipikor. Ya, ditulis pada 20 Juni jam 9 pagi ya. Di sini ada gambar Pak Chandra Hamzah, mantan wakil ketua KPK di masa lalu ya. Nah, saya bacakan aja. Ahli hukum Chandra Hamzah menilai ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, menimbulkan masalah karena bisa menjerat penjual pecel lele di trotoar jalan. Nah, itu cukup bombastis ini ya. Judul dan lead pertamanya ini. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor pada pokoknya berisi ketentuan pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian negara. Kemudian dikatakan dalam sidang lanjutan perkara nomor 142/PUU 12/2024 di Mahkamah Konstitusi MK ya, Rabu 18 Juni. Chandra menjelaskan tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau bersifat ambigu maupun tidak boleh ditafsirkan secara analogi sehingga tidak melanggar asas lex serta maupun lex stricta. Jadi ini CNN dan saya sudah lihat juga tadi di beberapa sumber berita lain menggarisbawahi kesaksian dari ahli ya, dari Pak Chandra Hamzah ini mantan wakil ketua KPK dan juga memang ahli hukum ini terkait judicial review yang dilakukan oleh beberapa pihak menggugat Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang Tipikor 1999 terus mendapatkan perubahan di tahun-tahun kemudian yang terutama sekali di pasal tertentunya. Nah, di pasal yang diperkarakan ini Chandra Hamzah menyampaikan pendapatnya di depan majelis hakim. Nah, menurut dia itu seperti yang saya bacakan tadi, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang masih berlaku ya, terang Chandra, maka penjual pecel lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut. Nah, ini yang menarik kan itu ya, contoh dengan yang sekarang ada di pasal itu, penjual pecel lele kaki lima lah ya, kita ini pecel lele ini adalah imajinasi ya, semua penjual kaki lima yang melanggar hukum, yang melakukan berjualan di seperti di trotoar itu masuk Undang-Undang Tipikor. Biasanya kan cuma urusan Satpol PP ya. Nah, sebab ini dijelaskan oleh Pak Hamzah ini, penjual pecel lele termasuk setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan berjualan di atas trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki. Kemudian pecel lele juga bisa dikatakan mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri dengan berjualan di trotoar yang membuat fasilitas publik negara itu rusak sehingga dapat pula merugikan keuangan negara. Ini jadi cukup dramatis ya contohnya. Tapi ini kan memang hukum kan begitu ya. Jadi penjual pecel lele atau penjual apapun di trotoar itu melawan hukum, sudah jelas itu untuk pejalan kaki kok. Kemudian dia mencari keuntungan, memperkaya diri sendiri ya. Jelas orang berjualan kok. Lalu ketika membuat fasilitas itu rusak juga merugikan keuangan negara, kena semua lah kira-kira gitu. Maka lanjut Hamzah nih ya, penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Ada perbuatan memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara, ujar Chandra. Nah, sumber beritanya CNN ini ternyata laman MK. Tadi saya juga udah cek juga, media lain juga, mungkin mereka tidak meliput langsung ya.
Nah, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009 itu menambahkan pasal 3, ini hal lain lagi. Undang-Undang Tipikor pun memuat frasa setiap orang yang dapat mengingkari esensi dari korupsi itu sendiri. Sebab tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang cenderung korup. Nah, jadi ini saya tidak ahli hukum ya, tapi kira-kira kita nangkapnya begini. Ya betul, tadi misalnya pedagang kaki lima tadi melanggar hukum, tapi bukan dalam konteks korupsi, kira-kira gitulah. Kesimpulannya, kata Hamzah lagi, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, kalau saya berpendapat untuk dihapuskan karena rumusnya melanggar asas lex serta perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi. Kemudian yang kedua, merevisi pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan menyesuaikan dengan artikel 19 UNCAC yang sudah kita jadikan norma, setiap orang diganti dengan pegawai negeri dan penyelenggara negara. Nah ini ya usulannya Pak Chandra. Karena itu memang ditujukan untuk pegawai negeri dan kemudian menghilangkan frasa yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana rekomendasi UNCAC sambung Chandra. Jadi pegawai negeri, penyelenggara negara, ya ini nanti mungkin tentu kita kan tidak lihat sidangnya ya, termasuk mana aja. Ini masalahnya misalnya BUMN atau lembaga lain bukan pegawai negeri biasa itu apakah masuk? Tapi biasanya kan memang selama ini pengelola BUMN itu termasuk penyelenggara negara. Nah, hanya saja ketika undang-undang BUMN yang baru yang terkait Danantara, yang Danantara bukan penyelenggara negara. Jadi kita tidak tahu, ini tidak terkait langsung dengan pernyataan Pak Hamzah ini ya, tapi ini saya men-challenge juga kita semua. Kalau memang sama dirubah menjadi hanya pegawai negeri penyelenggara negara, ya berarti jalan keluar nih buat yang Danantara ya tidak bisa dijerat dengan Tipikor nanti karena kan bukan penyelenggara negara. Silahkan dicek ulang soal undang-undang BUMN yang baru yang sudah memuat perubahan ya, maksudnya memuat soal Danantara. Kanal ini sudah pernah membicarakan. Nah, itu satu hal. Jadi di sisi lain, kalau yang sekarang ini bisa menjerat pedagang kaki lima dengan contoh pecel lele, tetapi kalau misalnya diakomodasi hanya disebut pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka konsekuensinya juga ada beberapa yang nanti kalau sekarang tergolong korupsi menjadi tidak korupsi kan. Tadi saya contohkan adalah nanti Danantara bagaimana. Nah, lanjut beritanya, pemohon perkara nomor ini perkara tadi yang sama menghadirkan ahli yang lainnya, ahli keuangan Amin Sunaryadi. Ini juga mantan wakil ketua KPK ya, lebih panjang periode 2003-2007, tadi 2007-2009 ya. Mengutip data survei, Amin Sunaryadi tadi mengatakan jenis korupsi yang paling banyak terjadi di lapangan adalah suap. Sedangkan kata dia, aparat penegak hukum di Indonesia, berarti aparat penegak hukum dimaksud ya bisa KPK, bisa kejaksaan ya, lebih banyak mengejar korupsi jenis merugikan keuangan negara. Suap dengan merugikan keuangan negara ini ya. Cara kerja aparat penegak hukum dan juga pemeriksa keuangan, berarti juga kena BPKP, kena BPK juga dalam konteks kritik atau masukan dari Pak Amin ini, menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Karena korupsi yang paling banyak adalah suap. Korupsi yang ditulis di undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, ya, adalah suap, tapi yang dikejar-kejar merugikan negara. Nah gitu nih, ini suap ini lebih samar merugikan keuangan negaranya, kira-kira gitu Pak Amin. Ini kan padahal menurut Pak Amin ini yang banyak adalah suap, sehingga mereka kecuali ketangkap tangan ya, itu lebih sulit dijerat oleh Undang-Undang Tipikor. Demikian ya informasi dari CNN Indonesia atas persidangan di MK terkait Undang-Undang Tipikor. Saya tambahkan sedikit komentar, kita semua menyadari ya bahwa salah satu penyebab kendala kemajuan ekonomi Indonesia ini adalah soal korupsi ya, KKN ya. Tetapi memang korupsi ini adalah barang yang begitu nyata, baunya terasa, tetapi ketika ditelusuri banyak kendala-kendalanya. Ditelusuri secara hukum maksudnya, baik kendala pada peraturan perundang-undangan, pada aparat penegak hukumnya, termasuk persidangannya,
dan sebagainya, sehingga menimbulkan suasana di mana korupsi ini bukannya tampak mengalami penurunan, tapi mengalami peningkatan. Begitu juga permisifnya masyarakat terhadap tindak korupsi juga cenderung meningkat. Ya, artinya permisif, ya mereka tidak korup, tapi mereka juga tidak termasuk orang yang menentang secara nyata, ya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang ya membiarkan lah. Oleh karena itu, saya sebagai ekonom mengingatkan kita semua ya bahwa korupsi ini jelas-jelas menjadi salah satu penghambat perkembangan ekonomi Indonesia yang sudah terjadi selama ini dan berpotensi bisa menambah susah kita di masa-masa mendatang.